لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Sini lagi cuy. One more. Ajar. Urusan sorga jangan ditunda. استووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة اعتدلوا. الله أكبر. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على من قضيت نستغفرك ونتوب إليك. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah rabbil alamin. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita kesehatan, kekuatan lahir dan batin sehingga kita dapat menghadir untuk sholat subuh berjamaah. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW yang telah membawa agama yang hak untuk keselamatan kita dunia dan akhirat. Dan beliau banyak mengajarkan kepada kita hal-hal yang sangat penting sekali, terutama pada salatul subuh.
Alhamdulillah pada hari Sabtu dan Minggu biasanya ramai karena mungkin banyak di antara sahabat-sahabat kita yang artinya free pada hari ini. Ya, Alhamdulillah kita bisa penuhkan. Tapi justru sholat subuh ini adalah sholat yang sangat penting sekali. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan sholat subuh itu, kata-kata subuh itu ada beberapa makna. Ada yang dikatakan sholat subuh, ada yang dikatakan sholat fajar, ada pun yang dikatakan sholat ghada. Jadi banyak maknanya. Tentunya kalau banyak maknanya, ada hal-hal yang penting di dalam kata-kata tersebut. Juga kita dianjurkan, saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa ketika muadzin, arti orang yang azan mengandangkan Allahu Akbar, kita disunatkan untuk mengucapkan Allahu Akbar. Jangan kita hanya mendengarkan saja, karena di situ adalah titik-titik poin ibadah, artinya titik-titik poin yang sangat berpahala buat kita. Kemudian kita senantiasa mengharapkan syafaat daripada Rasulullah SAW nanti syafaat uzma yang kita harapkan nanti di akhirat. Nah, ini ketika azan telah selesai, saya ulangi lagi, ketika azan telah selesai, kita dianjurkan untuk membaca. Dan jangan cepat-cepat, dan hendaklah kita renungkan doa tersebut. Sebab kalau kita doa cepat-cepat, artinya tidak ada kontak, tidak ada komunikasi antara kita dengan Allah. Asal kita hanya mengucapkan saja. Kita renungkan sedikit setelah muadzin selesai. Kita baca Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati Muhammadan salatul fadilah wad darajatul 'aliyata rafi'ah wa ba'ats maqama mahmudan alladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Di situ dalam hadis dikatakan halat syafaati yaumul qiyamah. Artinya barang siapa membaca doa itu dengan penuh renungan, artinya dengan penuh hati-hati dan penuh keyakinan, keimanan kepada Allah, kemudian dia betul-betul dia mengharapkan syafaat, dan insya Allah halat syafaat yaumul qiyamah, orang tersebut berhak untuk mendapatkan syafaat hadiah kiamat. Jadi kenapa kalau kita membaca doa itu segera kemudian kita sholat sunat? Tidak, karena apa? Dalam hadis yang lain juga dikatakan bainal azan wal iqamah, doa itu tidak ditolak. Jadi hendaklah kita luangkan waktu sebelum kita melaksanakan sholat qabliyah subuh. Di lain kesempatan juga kita mengatakan bahwa sholat ba'da sholat qabliyah subuh adalah khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Memang abstrak, sesuatu yang kita tidak bisa lihat, tapi itu adalah merupakan kumpulan-kumpulan pahala kita di akhirat, dan itu akan kita dapatkan di sana. Makanya saya katakan, merugilah orang yang tidak datang sholat subuh berjamaah, tidak bisa mendapatkan manfaat pandangan seperti ini. Jadi kalau kita luangkan waktu, kita luangkan waktu kita. Kemudian juga banyak waktu-waktu yang kita perlu kita lakukan. Ini sebetulnya kita beriman apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, tapi amalia kita itu masih sangat minim sekali. Karena apa? Karena ketika kita waktu duduk sebelum sholat subuh berjamaah, itu kita banyak waktu apa saja yang kita lakukan. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan, aksiru sholat, aksiru min qawli la hawla wa la quwata illa billah, fa innaha kanzun min kunuzil jannah. Hendaklah kamu perbanyak kata la hawla wa la quwata illa billah, karena kata-kata tersebut adalah gudang daripada gudang surga. Apakah kita tidak tertarik? Bukan kita tidak tertarik, keimanan kita yang belum sampai menggapai ke situ. Sehingga hadis Nabi kita dengar, kita sudah baca, tapi pengamalan kita, jadi hendaklah kita adakan muhasabah pada diri kita sendiri. Coba kita lihat, kita baca buku-buku, kemudian kita amalkan, dan kita resapi, dan kita imani. Tanpa ada keimanan, tanpa ada amalia, banyak hadis-hadis yang kita dengarkan dari para ustadz ternyata masuk ke kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini yang kita sangat sesalkan sekali. Makanya juga saya pesankan juga kepada sahabat-sahabat yang lain yang tidak datang hadir subuh ini, nak kita ajak mereka. Juga kalau kita ajak mereka, ajaklah mereka dengan hikmah, dengan kebijaksanaan. Jangan kita menganggap seolah-olah kita yang sudah datang sholat subuh ini, wah pahalanya besar sekali. Adapun pahala itu adalah kita tidak tahu abstrak. Yang jelas adalah ikhlas dalam melaksanakan sesuatu. Kemudian kalau kita ajak teman, dan kadang-kadang ada terpikir pada pikiran kita,
wah kita ini rajin sholat subuh, si A si B itu malas. Bener ya, kadang-kadang kita menganggap orang itu remeh sekali. Dan di sini juga kita harus bersihkan diri kita. Apa yang namanya dibersihkan daripada sifat-sifat takabur. Karena apa? Karena sifat-sifat takabur itu juga boleh datang, bisa juga datang daripada orang-orang yang ahli ibadat. Kita menganggap diri kita sudah suci, kemudian kita memandang kepada orang yang lain, itu mereka. Kita tidak tahu hal yang seperti itu. Hendaklah kita memandang kepada sahabat kita dengan pandangan hikmah, bukan pandangan istilahnya kita anggap istimewa di bawah mereka gitu. Jadi saya ulang lagi, hendaklah di samping itu kita juga bersihkan hati kita. Janganlah kita merasa kita ini lebih bersih karena kita rajin ke masjid. Akan kita ajak teman-teman kita sehingga itu pun akan menambah amal ibadah kita. Dan inilah hal yang sangat penting sekali. Makanya saya katakan hendaklah kita bersihkan hati kita karena ini adalah sangat penting sekali. Niat yang ikhlas itu lillahi ta'ala, dan jauhkanlah sifat-sifat dari kesombongan. Kesombongan itu bukan hanya kesombongan dari sifat kita punya mobil yang bagus atau uang yang banyak. Tidak, kesombongan dari orang yang tadi saya sebutkan, orang yang ahli ibadat merasa dirinya suci, kemudian merasa orang lain itu tidak itu. Itu ada kesombongan dalam diri kita, ataupun kesombongan kita pernah bersedekah. Kadang-kadang kita ada punya sifat bahwa kita adalah orang yang banyak bersedekah. Ketahuilah bahwa mereka bersihkan dari hal-hal yang negatif sehingga kita betul-betul menghadap Allah dengan amal-amal ikhlas lillahi ta'ala. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbighfir warham anta khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di malam dari time jadi besok subuh 5.30. Besok subuh 5.30. 6 seperempat bisa 6 seperempat maghrib biasalah 10 menit setelah dan di umur jam 12 lalu maghrib kalau sampai biasa 10 menit setelah maghrib. Jam berapa maghrib? Besok jam 5.30. Terima kasih informasinya ya. Nanti malam juga ingat, nanti malam kita kumpul ada acara doa bersama nanti malam setelah maghrib 6.30 kita mulai. Yang nggak kerja ya, yang nggak kerja. Malam lagi dong. Ya, Yang nggak kerja jangan jawab dong. Ini master gedung ya. Oh itu udah pergi di sini. Oh dia kerja. Wah sudah. Insya Allah besok 5.30 jamaah LE dan sekitarnya. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.